Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Diana Yulisa Fitri dengan NIM 102200070 dari Hukum Ekonomi Syariah D. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dian Putri Ayu MSy serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, semoga kita sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Fikih Muamalah Kontemporer. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses transaksi jual beli kredit. Ingat ya teman-teman, proses transaksi jual beli kredit itu berbeda dengan peminjaman kredit pada bank umumnya. Nah, sebelum saya jelaskan proses transaksi kredit, saya juga akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian, pendapat ulama mengenai jual beli kredit, ciri-ciri jual beli kredit, serta syarat jual beli kredit. Nah, langsung saja ya kita bahas untuk selanjutnya. Jual beli kredit. Jual beli kredit atau buy tax secara bahasa al-tax ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah buy tax adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan atau kredit dalam batas waktu tertentu dengan taman yang relatif lebih tinggi dibanding taman dengan sistem bayar cash. Lonjakan taman dalam sistem tax atau kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba, sebab di samping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi. Dalam jual beli kredit, memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jumlah jual beli kredit adalah sebagai ganti karena penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan, sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. Selanjutnya, hukum jual beli kredit dengan tambahan harga sedikitnya ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, haram secara mutlak. Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan diwakili oleh mazhab Hanafiyah dari kelompok Sidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wajah istidlalnya pada ayat tersebut menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang mentaksiskannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan dan tambahan harga dalam jual beli. Yang kedua, hukumnya boleh secara mutlak. Konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Jika pembelian tunai, tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi. Karena pembelian kredit, otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Para ulama membolehkan jual beli tersebut mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat tersebut, dari Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Semua ayat Al-Quran yang menghalalkan bai dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual kredit. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan yang ketiga, hukumnya tafsil atau antara haram dan halal. Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh kedua pendapat adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong. Dalil-dalil mereka gunakan dalam memutuskan halal atau haram jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas. Untuk perdagangan harus memperhatikan syarat. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
Syarat dari jual beli kredit. Yang pertama, harga kredit termasuk jenis utang. Yang kedua, harga atau pembayaran bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Yang ketiga, tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Yang keempat, tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Yang kelima, mengetahui harta pertama apabila jual beli kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli atau amnah. Yang keenam, dalam akad jual beli kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya. Yang ketujuh, tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas tentang ciri-ciri jual beli kredit. Apa sih ciri-ciri jual beli kredit itu? Yang pertama yaitu namanya angsuran disepakati bersama dan untuk jumlah uang yang diangsur juga sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga dengan secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang ditawarkan, yaitu tunai atau kredit. Yang keempat, jual beli kredit yang di dalamnya terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu pembeli, leasing atau bank, dan penjual. Nah, dalam sistem jual beli kredit ini, saya akan mengambil contoh prosesnya dari pembelian kredit motor. Apa sih syaratnya yang harus dipenuhi jika kita ingin membeli motor secara kredit? Syarat umumnya yang pertama, warga negara Indonesia dan berdomisili Indonesia. Jadi kita itu harus berdomisili asli dari warga Indonesia ya teman-teman. Yang kedua, umur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun atau pada saat kredit lunas. Jadi pada saat kredit lunas itu umur kita minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun. Yang ketiga, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap per bulan atau kebijakan berbeda di setiap daerah. Jadi jika kita ingin pembelian kredit motor atau membeli motor secara kredit, kita itu harus memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya. Syarat-syarat dokumen. Ini syarat-syarat dokumennya yang harus dipenuhi jika kita ingin membeli motor secara kredit, yaitu yang pertama, fotokopi KTP pemohon minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, bukti pembayaran rekening listrik atau telepon 3 bulan terakhir. Yang keempat, slip gaji atau bukti mutasi rekening 3 bulan terakhir. Yang kelima, membayar uang muka sebesar 20-30%. Yang keenam, usia maksimal saat kredit lunas adalah 55 tahun, seperti yang di atas syarat-syarat umum. Lalu, bagaimana sih caranya bertransaksi jual beli kredit motor setelah kita memenuhi syarat-syaratnya tadi? Yang pertama, menentukan jenis motor yang ingin dibeli baik lewat dealer, showroom, atau penjual perorangan. Yang kedua, hubungi pihak leasing atau bank. Yang ketiga, menentukan DP atau biasa disebut dengan uang muka dan periode cicilan, yaitu 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan, sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, leasing atau bank akan memberikan simulasi cicilan atau angsuran per bulan sesuai dengan tenor cicilan yang dipilih. Yang kelima, pilih angsuran yang sesuai dengan kemampuan seperti simulasi yang diberikan. Jadi kita memilih angsuran yang pas dengan kemampuan kita memenuhi kredit tersebut. Yang keenam, mengisi formulir permohonan kredit motor. Yang ketujuh, menyerahkan berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan atau yang sudah diisi sebelumnya. Yang kedelapan, petugas akan memverifikasi data-data. Yang kesembilan, bank biasanya akan melakukan pemeriksaan BI atau BI checking. Yang kesepuluh, pemohon akan diberitahukan apakah permohonan kreditnya diterima atau ditolak. Lamanya antara 3 sampai dengan 7 hari kerja. Jadi setelah diverifikasi data, setelah itu pemeriksaan
BI checking, pemohon akan diberitahukan atau diberitahu jika permohonan kreditnya itu diterima atau tidak. Lamanya yaitu 3 sampai dengan 7 hari kerja. Yang ke-11, jika disetujui, pemohon akan diundang untuk melakukan akad perjanjian pembelian motor secara kredit. Yang ke-12, pemohon menyerahkan down payment atau DP, uang muka tadi, dan membereskan administrasi pembelian motor. Yang ke-13, petugas menerangkan informasi tentang jatuh tempo cicilan, besar nominal cicilan yang harus dibayar, yang cara pembayaran cicilan dan denda jika terlambat membayar cicilan. Jadi kalau kita terlambat membayar cicilan motor itu akan ada dendanya ya teman-teman. Yang ke-14 itu sudah selesai. Setelah selesai semuanya, pemohon bisa langsung membawa motornya untuk pulang. Dan juga sudah selesai dengan semua administrasinya, semua itu. Sekian dari saya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dian selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer karena sudah mengajari kami semua terkait mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer pada 1 semester ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.